Shalom anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar bab 10 yaitu hidup berkelimpahan. Anak-anak ibu, silakan amati pohon kelapa berikut. Pohon kelapa bertumbuh dengan pohon yang kuat karena akarnya sudah tertancap kuat di tanah, sehingga ketika dia bertumbuh kemudian dia akan menghasilkan buah. Saat pohon ini sudah menghasilkan buah, banyak orang yang dapat menikmati hasilnya. Nah, anak-anak ibu, apa hubungannya dengan materi kita pagi hari ini? Yaitu hidup kita juga jika kita sudah berdasar kuat melalui firman Tuhan, kemudian pengenalan kita akan Tuhan juga dekat, hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hidup kita akan berkelimpahan. Kelimpahan kita itu juga harus bisa dinikmati oleh orang lain. Apakah kamu bangga menjadi pengikut Kristus? Ya, pasti kamu bangga menjadi pengikut Kristus. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Anak-anak ibu, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin bagi kita orang-orang pengikut Kristus. Mengapa? Yang pertama, banyak orang sakit disembuhkan dalam Matius 4 ayat 24 sampai 25. Yang kedua, Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup. Matius 5 sampai 7. Yang ketiga, Yesus juga mengajarkan bagaimana sikap kita dalam berdoa dalam Matius 6. Yesus juga menyampaikan pesan tentang berdoa. Yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan tujuan untuk mendapat pujian dari orang lain, melainkan membina hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, isi doa adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Dia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Yang pertama, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan dalam Yohanes 3 ayat 17. Yang kedua, percaya kepada Yesus kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Sungguh benar, hidup di dalam Tuhan adalah hidup penuh kelimpahan. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, membaca Alkitab, bersekutuan dengan sesama. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakannya. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ada kewajiban yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan seorang pemimpin. Maka pengikut juga harus meneladaninya. Hukum yang diajarkan oleh Yesus yaitu mengasihi dalam Matius 22 ayat 37. Hukum yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kecenderungan zaman sekarang manusia mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak semua umat manusia memahami apa yang diinginkan. Nah, yang terakhir, anak-anak ibu, rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah-perintahnya dengan membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak ibu, di akhir video pembelajaran ini ibu berikan diskusi pembelajaran yang besok akan kita bahas pada saat Google Meeting.
ada 4 pertanyaan. Jadi anak-anak ibu mohon dikerjakan atau tetap dibaca dan dipahami ya melalui video pembelajaran, sebab besok Ibu Nur mau tanya. Tuhan Yesus memberkati.